Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Semoga saja sahabat semuanya sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Perjumpaan kali ini kembali Kang Asep akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu yang berjudul Mbah Ina bagian 7. Oh ya, Kang Asep menghaturkan banyak terima kasih kepada sahabat semuanya karena sudah mengikuti terus cerita ini. Langsung saja ke bagian ceritanya, namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Melihat Sarimin menangis, Samijem melangkah mendekati anaknya seraya memeluk erat dan berkata, "Sabar ya nak, Mama sangat mengerti kamu. Tapi jangan benci Mama, karena Mama tidak tahu apa yang telah dilakukan bapakmu nak," ucap Samijem memohon agar ia tidak turut dibenci Sarimin. "Iya mak, tapi mengapa bapak begitu tega sama aku? Aku benci dia mak, dia bukan manusia tapi iblis," ucap Sarimin dengan keras, melepaskan emosi jiwanya. Ya, namanya manusia biasa. Manusia mana yang tak merasa sakit jika orang yang dicintai pergi untuk selamanya karena perbuatan orang lain, apalagi pelakunya justru keluarga sendiri. Di tengah Sarimin menangis dalam pelukan ibunya, tiba-tiba saja Saminah, adik perempuan Sarimin, datang menghampiri sembari menangis dan berkata, "Mak, Mas, Bapak meninggal," ucap Saminah memberitahukan kepada Sarimin dan ibunya jika ayahnya meninggal dunia. Seketika Sarimin dan Samijem terdiam dan menoleh kepada Saminah. "Baguslah iblis itu mati, karena dia tak layak hidup di dunia ini, karena dia akan terus mengorbankan orang lain," ucap Sarimin dengan raut wajah penuh kebencian. Mendengar ucapan Sarimin, seketika Saminah menatap Sarimin seraya berkata, "Iya Mas, Bapak memang salah. Tapi sekarang Bapak sudah meninggal Mas. Mas tidak boleh berkata seperti itu." Demikian ucap Saminah kepada Sarimin. "Ya, kamu bisa bicara seperti ini karena kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan. Coba kalau anak dan suamimu yang dijadikan tumbal sama dia, aku yakin mungkin kamu jadi gila," jawab Sarimin sengit. Mendengar ucapan Sarimin, Saminah hanya diam dan tertunduk sembari menangis. "Sudah, jangan ribut. Sekarang kamu mau kemana nak?" Samijem menengahi dan bertanya tujuan Sarimin akan pergi, karena Samijem yakin Sarimin tidak mau melihat ayahnya lagi. Singkat cerita, Sarimin memberitahukan kepada ibunya jika ia akan kembali di mana ia pergi, serta memberikan alamatnya. Lalu Sarimin melangkah pergi meninggalkan keluarganya dengan perasaan yang begitu hancur. Dengan perasaan yang begitu pedih dan perih pula, Samijem melepas kepergian anak pertamanya itu
dalam situasi yang benar-benar membuatnya serba salah. Dan saat itu, Samijem hanya bisa pasrah saja. Setelah Sarimin pergi dan tidak terlihat lagi, barulah Samijem berbalik dan melangkah kembali masuk ke dalam rumah untuk menemui suaminya yang kini sudah tak bernyawa lagi. Dalam keluarga itu, tidak hanya Sarimin yang merasakan kehancuran hati. Demikian pula dengan Samijem. Ia menghadapi situasi yang sungguh membuatnya serba salah antara anak dengan suaminya. Dan akhirnya Samijem hanya bisa menangis merasakan kepiluan yang entah kepada siapa harus ia curahkan selain kepada Allah Sang Maha Pencipta dan kedua adiknya Sarimin yang berusaha untuk menguatkan hatinya. Setibanya di dalam kamar, Samijem melihat suaminya yang puluhan tahun hidup bersamanya dengan segala suka dan duka. Terlepas dari apa yang telah diperbuat oleh suaminya dalam mencari kehidupan, Samijem tidak pernah memungkiri Suparno suaminya itu adalah sosok laki-laki yang sangat bertanggung jawab. Namun sangat disesalkan oleh Samijem atas tindakan Suparno di akhir hidupnya telah berbuat kesalahan besar dan fatal. Dengan derai air mata terus mengalir yang tak mampu ia bendung, Samijem duduk bersimpuh di samping jasad tak bernyawa Suparno. Rasa tak mampu Samijem menatap raut wajah suaminya yang sungguh akan membuat bergidik ngeri bagi siapapun yang melihatnya. Sahabat Kang Asep semua, sebelumnya mohon maaf. Sedikit Kang Asep gambarkan sesuai cerita narasumber kondisi Suparno saat itu. Raut wajahnya Suparno berubah menghitam dengan bulu halus dan hitam tumbuh begitu cepat memenuhi seluruh wajahnya. Kedua matanya yang terbelalak berwarna putih semua, serta mulut terbuka dengan gigi runcing di kiri dan kanan mulutnya, tumbuh layaknya gigi taring. Dengan isak tangis serta tangan gemetaran, Samijem mengambil kain jarik, lalu menutup keseluruhan tubuh suaminya dari ujung kepala hingga kaki. Lalu dengan suara lirih, ia berkata kepada Suwarno, anak keduanya, "Le, kamu panggil Lek Puniman, suruh dia ke sini cepat. Tapi jangan kamu kasih tahu ke siapapun ya, jika bapak sudah pergi." Setelah mendapat perintah, Suwarno dengan cepat pergi untuk memanggil Lek Puniman. Lek Puniman adalah adik kandungnya Suparno yang rumahnya tidak seberapa jauh dari rumah Suparno. Singkat cerita, atas segala pertimbangan pihak keluarga, Suparno disegerakan pengurusannya, namun mulai memandikan hingga pembalutan kain kafan. Semua dilakukan oleh pihak keluarga yang dipimpin oleh Lek Puniman. Semua itu dilakukan demi menjaga nama baik keluarga. Setelah jenazah dikafani, barulah pihak keluarga memberitahukan warga lainnya dengan cara diumumkan di speaker yang ada di masjid terdekat. Tak memakan waktu lama, banyak warga tetangga berdatangan untuk melayat. Melihat kondisi jenazah yang sudah rapi dikafani, tentu saja mengundang perhatian dan bisik-bisik warga. Namun mulut pihak keluarga bagai terkunci rapat, tidak memberikan keterangan apapun selain biar cepat
dan tidak merepotkan warga. Tidak menunggu waktu yang lama, hari itu juga jenazah dikebumikan. Suasana lumayan ramai. Maklumlah, juragan kaya di desa itu yang meninggal dunia. Walau banyak tatapan heran dan penasaran dari setiap warga atas proses fardu kifayahnya, jenazah diberangkatkan menuju area pemakaman dan liang lahat sudah disiapkan. Di pemakaman, beberapa pria bersiap untuk memasukkan jenazah ke liang lahat. Di saat itulah tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh petir yang sangat kuat yang sudah pasti membuat semua warga yang ada di area pemakaman terkejut. Tidak sampai di situ, suasana berubah menjadi gelap seperti suasana waktu maghrib menjelang malam. Pada saat itu, waktu masih menunjukkan jam 3 sore. Gemuruh angin kencang berhembus, nyaris menerbangkan kain penutup jenazah. Tentu saja situasi demikian membuat warga menjadi panik. Ditambah hujan deras mulai turun. Dengan susah payah akhirnya jenazah berhasil dimasukkan ke liang lahat. Lalu mulai dipasang papan penutup jenazah sebelum ditimbun dengan tanah. Di saat itulah kembali warga yang tengah berada di dalam liang lahat terkejut. Karena mereka mendengar suara bergemertakan seperti tulang-tulang atau kayu yang patah dari dalam liang lahat yang sudah ditutup dengan papan. Melihat hal demikian, sontak membuat kedua warga yang masih berada di dalam liang lahat itu ketakutan dan langsung berlompatan naik ke atas. Sesuatu yang tak lazim terjadi menambah suasana semakin panik, bahkan menakutkan. "Ayo Pak, cepat, timbun saja!" teriak Pak Ustadz memberi perintah agar segera ditimbun. Di saat proses penimbunan masih terdengar suara-suara serta getaran dari dalam liang lahat Suparno yang sungguh membuat bergidik ngeri warga yang tengah menimbun. Singkat cerita, proses penguburan selesai dan dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dilaksanakan dengan cepat dan singkat saja karena situasi yang tidak memungkinkan. Setelah semua selesai, semua warga dan keluarga kembali pulang ke rumah, meninggalkan Suparno untuk selamanya di sana. Tanpa ada yang menyadari selain Pak Ustadz, ketika melangkah hendak meninggalkan pemakaman, tanpa sengaja ujung mata Pak Ustadz sempat melirik ke arah pohon beringin yang tumbuh dengan perkasa tak jauh dari makamnya Suparno. Ya, Pak Ustadz melihat ada seseorang tengah berdiri dengan kondisi sangat mengerikan di sana. Tiada lain Suparno yang berada di sana. Tubuh Suparno terlihat hangus dan menghitam serta mengeluarkan kepulan asap tipis bagai terbakar. Wallahu a'lam bishawab. Bersambung. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus kisahnya di bagian 8. Kang Asep haturkan banyak terima kasih buat sahabat semuanya yang masih setia mengikuti kisah ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.